Drone milik Iran tersebut terdeteksi saat pesawat Prancis sedang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Radar AESA RBE-2 Rafale mendeteksi drone Shahed saat terbang di kawasan Timur Tengah. Pada serangan ini, drone Shahed milik Iran jatuh dan hancur usai ditembak pesawat jet tempur Rafale Prancis. Pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat merilis marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Turun dari helikopter, pasukan marinir Amerika Serikat menyergap kapal Blue Star 3. Mereka kemudian melepaskan kapal ini setelah sebelumnya sempat menggeledah untuk memastikan perjalanan kapal tidak akan singgah di pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat terus menggencarkan operasi dan blokade di seluruh perairan Timur Tengah. Sejauh ini 39 kapal telah dialihkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah kembali sebuah video di akun media sosialnya. Video menunjukkan kondisi kapal-kapal tanker yang masih terjebak di Selat Hormuz. Video pun direkam dari sebuah jalanan di pinggir Selat Hormuz. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab karena dianggap melanggar blokade Amerika. Sementara Iran menyita kapal Israel yang mencoba tembus blokade Iran. Situasi di Selat Hormuz masih memanas. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal Blue Star 3 ini kemudian dilepas marinir Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat digeledah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Sementara 1 kapal lagi bernama Epaminodes. Dalam pernyataan resmi di media Iran, Korps Garda Revolusi Iran menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku.
Pemirsa, 52 kapal Iran dilaporkan menerobos blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam kurun waktu 72 jam. Kapal tersebut terdiri dari 31 kapal tanker, minyak, dan 21 kapal kargo. "52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Data pelacakan satelit tersebut mencakup 3 hari menjelang pukul 10 malam waktu setempat pada hari Senin. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk membuka lagi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim pada Senin kemarin. Mr. President, since early March, the disruption of shipping through the Strait of Hormuz has struck at global energy security, food supplies, and trade. The Strait of Hormuz is one of the world's most critical maritime choke points. It carries roughly 1/5 of global oil trade, 1/5 of global liquefied natural gas, and nearly 1/3 of internationally traded fertilizers. Safe, unimpeded passage is an economic and humanitarian imperative. The economic shock has been immediate, and everyone is paying the price. Acute volatility in energy and commodity markets, surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume, let the global economy breathe. Pemirsa, di tengah konflik di Timur Tengah, perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. Amerika Serikat klaim bahwa Iran sedang berada di ambang reruntuhan. Namun sebaliknya, Iran menunjukkan kesiapan militernya yang semakin diperkuat. Konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama 2 bulan. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang oleh Amerika Serikat, perang narasi antara AS dan Iran terus berlanjut. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran mengaku rezim mereka sedang berada di ambang keruntuhan. Sehingga Iran meminta Amerika untuk segera berdamai dan membuka Selat Hormuz saat Iran sedang berusaha menyelesaikan masalah kepemimpinan mereka. Sebaliknya, jubir Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Talaynik, menyatakan sistem keamanan Selat Hormuz akan lebih diperketat. Ia juga memperingatkan setiap serangan terhadap Iran akan mendapatkan balasan serangan militer yang lebih besar dari sebelumnya. Diketahui Selat Hormuz saat ini mengalami ketegangan akibat blokade militer AS dan kendali ketat Iran. Ketegangan tersebut membuat jalur Selat Hormuz sulit untuk dilalui dan mengganggu distribusi energi global. Pemirsa, di ujung tenggat waktu perang, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk berunding ulang. Ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sedangkan perundingan kedua dilaporkan batal dan masih belum ditentukan hingga kini. Berdasarkan War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang, Amerika Serikat memiliki tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Iran.
Namun di bawah tekanan tersebut, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk bernegosiasi ulang. Melalui akun media sosial resmi Social Truth, Presiden AS Donald Trump menyebut Iran tidak bisa menyelesaikan urusan mereka. Juga mengancam Iran dengan mengatakan tidak ada lagi pria baik hati yang memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat sudah cukup bersabar. Trump juga mengunggah foto berteknologi AI, dirinya memegang senjata dengan latar belakang sejumlah ledakan, seolah menunjukkan Amerika akan menyerang Iran jika Iran tidak segera bertindak. Sebelumnya, Trump memutuskan untuk mengirim utusan khusus Witkoff dan Jared Kushner kembali ke Islamabad untuk berunding ulang dengan Iran. Namun, kedatangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Islamabad bukan untuk berdialog dengan AS, melainkan untuk pertemuan bilateral dengan Pakistan sebagai negara tetangga. Hingga kini, upaya diplomatik antara AS dan Iran masih belum mencapai hasil. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat hanya punya tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait dengan keberlanjutan perang di Timur Tengah. Jika batas waktu terlampau tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya pulang. Perang AS Israel dan Iran telah berlangsung sejak 28 Februari. Kini Amerika Serikat terancam mundur dari perang di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump secara resmi memberitahukan operasi militer kepada Kongres AS pada 2 Maret. Sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang atau War Powers Act, Amerika hanya punya waktu hingga tanggal 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang AS di Iran. Pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman menilai perang Iran harus berhenti dalam 60 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Oke. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara AS dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talenik bertemu Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov di Kirgistan. Dalam kunjungannya, Iran mendapatkan dukungan dari Rusia untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, Iran terus melakukan safari diplomatik ke sejumlah negara. Kunjungan tersebut untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talenik berkunjung ke Bishkek, Kirgistan untuk bertemu Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov pada hari Senin. Dalam kunjungannya, Iran berhasil mendapatkan dukungan dari Rusia. Belousov mengatakan agar penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur diplomatik dan Rusia akan membantu untuk mencapai perdamaian. Ia juga mengatakan Rusia dan Iran akan terus saling mendukung sebagai teman sejati. Хочу выразить искреннее соболезнование дружественному иранскому народу. Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, вооруженным силам Ирана стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации. Уверен, что Москва и Тегеран, как настоящие друзья, будут поддерживать. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga melakukan kunjungan ke Rusia. Sebelumnya, Araghchi juga berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan.
Safari politik tersebut untuk membahas upaya mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Diketahui perang antara AS, Israel, dan Iran telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Saat ini, gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April diperpanjang oleh Amerika Serikat tanpa batas waktu yang tetap. Upaya diplomatik terus berlanjut untuk mencapai perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan kenegaraan Raja Charles III di Gedung Putih. Pertemuan keduanya berjalan hangat meskipun saling lempar sindiran. The President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania. Rangkaian acara digelar di Gedung Putih menyambut kunjungan kenegaraan Raja Charles III. Salah satunya adalah jamuan kenegaraan yang digelar pada Selasa malam. Acara ini dibuka dengan pemberian kata-kata sambutan dari kedua petinggi negara. Menariknya, keduanya saling melemparkan sindiran. Raja Charles menyindir Amerika Serikat tanpa Inggris masih berbicara dalam bahasa Prancis. And we're doing a little Middle East work right now, two of you might know. And we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent. And we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do. We're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that, and they've known it right now very powerfully. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Pemirsa, militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan udara tetap dilakukan meski kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Serangan udara Israel kembali menghantam di Lebanon Selatan. Asap tebal membumbung tinggi di atas wilayah Atsid. Meski masih dalam situasi gencatan senjata, namun sejumlah wilayah lain juga dilaporkan menjadi target. Israel mengklaim serangan ini ditujukan untuk menghancurkan fasilitas milik Hizbullah. Selain itu, serangan udara Zionis Israel dilaporkan 3 kota terdampak dalam serangan terbaru ini. Israel menghantam kota Jabieh, Joya, dan At-Tiri melalui serangan udara. Kepulan asap tebal membumbung dari lokasi terdampak. Akibat dampak serangan udara Israel, wilayah Al-Qaim di Lebanon Selatan mengalami kehancuran dan hanya tersisa puing bangunan. Situasi di wilayah Lebanon Selatan semakin memprihatinkan dan menunjukkan kehancuran begitu masif. Permukiman warga sipil mengalami kerusakan parah akibat serangan udara militer Zionis Israel. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah dan lingkungan yang tak lagi layak huni. Pemirsa, serangan Israel ke pemukiman warga di kota Jibchit, Nabatieh, Lebanon Selatan, Selasa malam menyebabkan 5 orang dalam satu keluarga tewas. Sejak perang terjadi, lebih dari 2.500 warga Lebanon tewas. Petugas penyelamat melakukan operasi pencarian korban selamat yang terkubur di bawah reruntuhan. Tim penyelamat juga dilaporkan bekerja sepanjang malam untuk menemukan jenazah para korban. Menurut media Lebanon, 5 anggota keluarga yang sama tewas di lingkungan Al-Jabal ketika serangan udara Israel diduga menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kota Jibchit, Provinsi Nabatieh, Lebanon Selatan pada hari Selasa malam. Media lokal melaporkan bahwa serangan meratakan bangunan tersebut menewaskan Muhammad Jawad Baja, istrinya Lotfia Amani Jaber, putrinya Maryam Hilal Baja, dan putri kecilnya Ali Al-Rida Hilal Baja. Pasca kejadian pada Rabu pagi, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan telah menyerang sejumlah situs infrastruktur Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa Netanyahu telah menginstruksikan militer untuk mengintensifkan serangan ke Lebanon Selatan setelah menuduh Hizbullah melakukan pelanggaran gencatan senjata.
Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata pada 16 April yang kemudian diperpanjang selama 3 minggu pada Kamis lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, operasi militer Israel di Lebanon telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi, dengan 2.521 tewas dan 7.804 terluka. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menargetkan wilayah Lebanon Selatan. 3 kota dilaporkan terdampak dalam serangan terbaru ini. Pemirsa, Israel menghantam kota Shabiyeh Joaya dan juga Atire melalui serangan udara. Kepulan asap tebal membumbung dari lokasi terdampak. Belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun total kerugian. Pemirsa, serangan udara Israel juga menyasar wilayah Adshed. Meski masih dalam situasi gencatan senjata, namun sejumlah wilayah lain juga dilaporkan menjadi target. Israel mengklaim serangan ini ditujukan untuk menghancurkan fasilitas milik Hizbullah. Situasi ini memicu kekhawatiran atas pelanggaran kesepakatan damai dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Akibat serangan udara Israel, wilayah Al-Haim di Lebanon Selatan mengalami kehancuran dan hanya tersisa puing-puing bangunan. Situasi di wilayah Lebanon Selatan semakin memprihatinkan dan juga menunjukkan kehancuran yang begitu masif. Pemukiman warga sipil mengalami kerusakan parah akibat serangan udara militer Israel. Bahkan hampir seluruh bangunan rata dengan tanah yang juga lingkungan yang tidak lagi layak huni. Penghancuran ini menjadi gambaran nyata terkait dengan dampak konflik terhadap wilayah sipil, di mana kehidupan masyarakat berubah drastis dalam waktu yang singkat. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti Lebanon Selatan. Sebuah prosesi pemakaman berubah menjadi simbol pilu konflik berkepanjangan saat korban sipil kembali berjatuhan di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan juga Hizbullah. Ratusan warga mengiringi pemakaman Mila Zayat, bocah berusia 4 tahun, bersama ibunya yang tengah mengandung, Rukaya Zidan, di desa Tayar Bedeba. Keduanya tewas dalam serangan udara Zionis Israel, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan komunitas setempat. Lautan pelayat berjalan perlahan, mengusung jenazah korban menuju peristirahatan terakhir. Tim penyelamat Lebanon sebelumnya mengevakuasi jasad Mila dari runtuhan setelah serangan Zionis Israel menghantam wilayah tersebut. ما في للمجاهدين الأبطال بالخطوط الأمامية بيلجأ لضرب الأطفال والرضع. هدفهم هن بس يعملوا صدمة وترويع للعالم. ما فيهم للمجاهدين، عم راح ضربوا الأطفال، طفل رضيع، طفل رضيعة، طفل جنين ببطن أمه، لحتى يفرج العالم إنه عم يعمل صورة من الإنجازات اللي عم تعمل. Otoritas kesehatan setempat menyebut sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak dan 11 lainnya terluka, beberapa di antaranya anak-anak. Militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan posisi Hizbullah dengan klaim menghancurkan fasilitas militer dan gudang senjata. Pemirsa, Israel klaim telah menemukan dan juga menghancurkan 2 terowongan utama di bawah tanah di Lebanon Selatan. Israel juga menyebutkan terowongan ini adalah milik Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel, IDF, mengeluarkan video terowongan bawah tanah di Lebanon Selatan. Israel menyebut terowongan ini ditempati anggota Hizbullah. Bahkan Israel juga menyebut terowongan ini sudah berdiri sekitar 1 dekade. Mereka menduga bahwa Iran mendanai pembangunan terowongan-terowongan yang berada di Lebanon. Namun tidak ada bukti kuat untuk menuding klaim ini. Dari terowongan ditemukan senjata, tempat tinggal, dan juga peralatan untuk bertahan hidup dalam waktu yang panjang.
Satu terowongan bisa diisi sekitar 10 kamar tidur. Sementara dari sumber lainnya, pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan sebuah terowongan besar milik Hizbullah di kawasan Kantara, Lebanon Selatan. Nampak kepulan asap hitam membumbung tinggi setelah ledakan besar terjadi. פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ.